Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada pagi hari ini Allah hadiahi nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat istiqomah dalam mengikuti kajian-kajian mengenai agamanya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Bapak dan Ibu, udah lama juga kita nggak ketemu ini ya, Alhamdulillah. Dan saya senangnya Pak Ustadz Andian bahwa saya jumpa dengan Bapak Ibu ini dengan wajah-wajah semua ceria semua. Dan saya lihat 10 tahun semua lebih muda. Kecuali saya yang 20 tahun lebih muda. Alhamdulillah. Ustadz Andian, terima kasih sudah hadir tengah-tengah kita. Ini jamaahnya Ustadz Andian ini jamaah yang sudah menahan rindu kayak orang rindu yang dari 5 tahun gak ketemu sama Ustadz Andian. Luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini Ustadz Andian akan mengajak kita melakukan sebuah renungan. Kalau kita diambil oleh Allah saat ini, apa persiapan kita? Saya lihat judulnya merinding saya Ustaz, merinding. Mari kita ikuti kajian beliau, dan sebelum kita teruskan kajian ini, kita bersama-sama baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarul Fatihah. Salawat dan salam kita sampaikan juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sedang sering bersalawat, kita makin cinta kepada Rasulullah, dan Rasulullah makin mengenal kita, sehingga pada yaumil akhir nanti kita tergolong menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mari kita konsentrasikan pikiran kita satukan hati kita untuk mengikuti kajian dengan tema kalau kita diambil oleh Allah hari ini, apa persiapan kita? Yuk kita ikuti bersama-sama. Kami persilakan kepada Ustaz Andian untuk memulai pengajian pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Didit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin, wansurna fa innaka khairul nasirin, warhamna fa innaka khairul rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh lepas dari rasa syukur kita kepada Allah. Ya, tidak boleh lepas rasa syukur kita kepada Allah. Karena salah satu kunci yang bisa membuat kita bertahan secara imunitas mental, secara imunitas fisik, itu adalah rasa syukur. Itu diteliti, orang yang banyak bersyukur itu jarang sakit.
Orang yang banyak bersyukur itu selalu punya imun yang kuat. Kenapa? Karena orang bersyukur itu bahagia, Bapak Ibu. Orang bersyukur itu tidak akan pernah mengeluh. Setiap hari dia lihat. Apa yang dia lihat adalah semua itu tidak terjadi atas kuasa Allah. Semua. Maka orang bersyukur itu dia sebetulnya sedang mengapresiasi apa yang Allah berikan kepada dia dengan lapang hati, dengan lapang dada, dengan berjuang, berupaya meningkatkan imannya, meningkatkan Islamnya. Dan satu hal value yang paling penting yang gak boleh dia tinggalkan adalah amal solehnya. Karena di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, ya, di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banu zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi value kita, nilai diri kita itu adalah amal soleh kita. Nah, untuk bisa memiliki kesadaran untuk beramal soleh itu adalah kita bisa mulai dari rasa syukur. Ya, Allah sudah banyak memberikan kita nikmat yang tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan, tidak sebanding dengan rukuk sujud kita, tidak sebanding dengan zikir kita, tidak sebanding dengan semua kebaikan yang kita lakukan. Karena tidak sebanding dan kita selalu merasa kurang, maka kita selalu tingkatkan amal soleh kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai di jalan Allah, tanda kesetiaan kita kepada Rasulullah SAW itu bukan hanya mengucapkan salam-salam. Ya, salam dan salawat kepada Rasul itu bagus. Setiap hari kalau bisa kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW, maka Allah perintahkan kita orang beriman juga mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah. Hanya saja kita ini hendaknya salam dan salawat kita itu kita iringi dengan meneladani Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita, meneladani semua yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam kehidupan kita. Disitulah terhubungnya cinta kita dengan cinta Rasulullah SAW, ya, dengan salam dan salawat, kemudian dengan meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Ini judulnya agak berat ya. Judulnya ini agak berat, ya. Ya, kalau sebentar lagi kita pulang, sebentar lagi kita dipanggil oleh Allah, apa yang sudah kita persiapkan? Ya. Nah, saya ingin menjelaskan mekanisme dulu, biar kita paham fondasinya. Ya. Biar Bapak Ibu paham fondasinya. Oh, boleh. Miring ya. Ini ya. Di dalam Quran surat 23 ayat 12 sampai 14. Ya. Surat 23 ayat 12 sampai 14. Apa kata Allah? Allah menciptakan kita pertama dari nutfah, kemudian alaqah,
kemudian mudghah. Di surat 23 ayat 12 sampai 14. Kalau kita memahami proses penciptaan kita, maka akan muncul yang namanya kesadaran di dalam diri kita, awareness di dalam diri kita. Nutfah itu apa? Setetes mani, segumpal darah, segumpal daging. Dan ini genap 120 hari sama dengan 4 bulan, ya. 120 hari sama dengan 4 bulan. Dikatakan oleh Allah di Quran surat 15 ayat 29, ya, di Quran surat 15 ayat 29, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah aku sempurnakan ciptaan hambaku yang 120 hari, yang 4 bulan itu, kata Allah, aku tiupkan roh. Kata Allah, aku tiupkan roh. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu bahwa ini diciptakan oleh Allah, ruh diciptakan oleh Allah, ruh dan jasad kita disatukan oleh Allah. Nah, sebelum ruh ditiupkan, ya, sebelum ruh ditiupkan, apa kata Allah di Quran surat 7 ayat 172? Di Quran surat 7 ayat 172, apa kata Allah? Ketika Allah menciptakan anak cucu Adam dari tulang sulbi mereka, maka Allah mengangkat kesaksian kepada mereka. Jadi ruh itu pernah bersaksi kepada Allah, ruh itu pernah berjanji kepada Allah. Apa itu janji ruh kepada Allah? Ketika Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka ruh mengatakan, qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Ya, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Artinya apa? Artinya ruh kita ini terikat dengan Allah. Ruh Bapak Ibu terikat dengan Allah. Jasad diciptakan oleh Allah, ruh diciptakan oleh Allah, ruh disatukan dengan jasad oleh Allah, dan sebelum ruh ditiupkan, ruh berjanji kepada Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan? Nah, ketika roh sudah disatukan oleh Allah dengan jasad kita, Bapak Ibu, maka Allah pinjamkan yang pertama hayat. Jadi pada saat roh disatukan sama jasad, kita hidup, hayat. Allah titipkan kepada kita kehidupan. Jadi hidupnya kita pakai hayatnya Allah yang maha hidup. Yang kedua apa? Yang kedua kita sama mendengar. Sifat Allah maha mendengar dititipkan kepada kita sedikit. Yang ketiga apa? Yang ketiga basar, melihat. Yang keempat apa? Yang keempat ilmu. Yang kelima apa? Yang kelima kalam, berbicara. Yang keenam apa? Kemampuan, kudrat. Yang ketujuh apa? Iradah. Bapak Ibu bisa bayangkan, ini yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Pengusaha, polisi, tentara,
dokter, kiai, orang-orang hebat itu, ya, orang-orang hebat itu, kalau tidak ada ini, tidak ada apa-apanya. Ya, orang-orang hebat itu, Pak Mary, Pak Didit, saya lupa ingat tadi saya cari Pak Mary di mana di sini. Samping pojok Pak Mary yang undang saya ke sini untuk ketemu di masjid. Oh ini. Makasih Pak Mary. Nah jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka kenapa harus punya kesadaran tentang siapa kita? Kalau saya kembali lagi ke awal lagi, pada saat ayah kita melepas sperma, ya, pada saat ayah kita melepas sperma, ada ratusan juta calon manusia. Ada ratusan juta calon manusia, tapi yang bertembus ke dinding rahim, masuk ke dalam rahim itu hanya satu, bertemu dengan indung telur. Saya punya videonya itu, begitu masuk yang satu bertemu indung telur, rahim terkunci, yang lain nggak bisa masuk. Yang dipilih oleh Allah masuk bertemu dengan indung telur itu satu, itulah kita. Jadi kita dipilih oleh Allah, bukan kebetulan. Rival kita itu ratusan juta. Bahkan saya dengar sampai 500 juta calon manusia. Yang dipilih oleh Allah satu, itulah kita. Terus kita nggak mau bersyukur. Terus kita nggak mau mengikhlaskan ibadah kita. Terus kita nggak mengenal siapa kita. Terus kita jadi orang yang sombong. Apa pekerjaan kita apa Bapak? Guru, ustadz, dosen, dokter, pengusaha, polisi, tentara, ahli tambang, ahli arsitek, apapun namanya, ahli ekonomi, finance, apapun namanya, maaf jangan sombong. Itu ilmu milik Allah. Kok bisa dapat ilmu? Karena bisa melihat, belajar, karena bisa mendengar. Bisa mendengar, bisa melihat, dapat ilmu, mampu komunikasi, pinter ngomong. Ini 7 sifat Allah ini yang dipinjamkan kepada kita. Apa bukti bahwa yang 7 ini punya Allah? Gampang. Umur 40 tahun berkurang penglihatan, diambil oleh Allah penglihatan. Umur 40 tahun dimulai pakai plus. Umur 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas diambil oleh Allah pendengaran, dikurangi oleh Allah pendengaran. Umur 60 tahun ke atas berkurang ilmu. Saya beberapa waktu yang lalu ceramah dan doa di rumah seorang pengusaha yang juga dikenal di zamannya itu, anaknya cerita sama saya, "Papa sekarang udah banyak lupa Ustaz." Kenapa? Ilmu udah diambil. Berarti jadi pengusaha, jadi orang hebat, jadi apapun, jadi siapapun karena ilmu dari Allah. Kok bisa dapat ilmu? Ya karena belajar. Belajarnya dari mana? Dari fasilitas melihat, mendengar. Milik Allah, milik Allah, milik Allah. Dokter kemudian komunikasi sama pasien pakai ini, ustadz ngajar pakai ini, dosen ngajar pakai ini. Dimas itu kalau wawancara pakai ini. Pak Andi kalau meeting pakai ini, Pak Didit, Pak Mary semua, Pak Ari kalau meeting jadi bos waktu di zaman Garuda pakai ini. Emang bisa kerja di Garuda? Gak punya ini, gak punya ini, gak punya ini. Saya tanya, bisa kerja di perusahaan ternama gak punya ini, gak punya ini, gak punya ini? Gak bisa. Ini fakta bahwa kita hidup dengan 7 sifat yang dipinjamkan oleh Allah. Dan fakta ini berkurang usia 40 tahun. Ini berkurang usia 50-60 tahun. Ini berkurang di atas umur 60-70 tahun. Bahkan pikun. Ini berkurang di usia 85 tahun.
Yang biasa suka ngomong begitu masuk usia 85 tahun jadi pendiam. Loh, karena diambil. Tapi kalau masih muda-muda begini jadi pendiam berarti hati-hati, udah dekat. Tapi jadi orang pendiam. Terus maaf, yang ini berkurang kudratnya. Kudrat itu kekuasaan, kompetensi. Dulu seneng pergi keluar kota, terbang sana, seminggu bisa 2 kali terbang, meeting ke Bandung, meeting ke Batam, pergi ke luar negeri. Sekarang udah malas. Kenapa? Karena kemampuan sudah dikurangi oleh Allah. Dari cara duduk saja udah ketahuan kemampuan dikurangi oleh Allah. Ya dari cara duduk aja udah ketahuan. Loh, ini fakta. Itu yang di atas sudah nggak bisa duduk di bawah, yang di bawah nggak bisa duduk tanpa nyandar. Loh bukan, karena apa? Kodrat sudah dikurangi, yang dititipkan, dipinjamkan oleh Allah dikurangi, yang ini sudah dikurangi. Saya umur 30-40 tahun. 30-40 tahun ya Bapak Ibu. Ustadz ceramah Padang, ayo. Ustadz Kalimantan, iya. Ustadz ke Bangka, oke. Ustadz ke Aceh, siap. Ustadz ke Medan, sip. Ustadz ke Kalimantan. Wah, Kalimantan berapa kali saya ceramah. Ustadz ke Makassar, oke. Sekarang mohon maaf, belum tua-tua amat. Udah masuk 58 tahun, tapi udah mulai berkurang. Nggak lagi cari popularitas, nggak cari lagi eksistensi, nggak butuh lagi validasi. Lo serius? Dulu kalau umroh subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak jemaah di sini udah pernah haji, umroh sama saya. Wita, Bu Santi, Pak Andi sekeluarga, Pak Didit, semua ini. Kalau sekarang subhanallah, alhamdulillah. Bener Pak Wingki. Tanya nih Pak Wingki nih, kalau saya bimbing umroh gimana? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Jemaah ikut kan? Inna sofa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara, dan seterusnya. Kalau sekarang inna sofa, narik nafas dulu. Wal marwata, udah nggak panjang umur, udah nggak panjang suara. Artinya apa Bapak Ibu? Mohon maaf, saya ingin katakan apa yang Bapak Ibu miliki. Saya mau tanya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya rumah mewah, punya aset di mana-mana, masih punya deposito, masih punya apa yang Bapak mau, Ibu mau, masih dia dapat dicapai. Ini karena ini modalnya. Terus sombong. Makanya sifat yang paling dibenci oleh Allah itu sifat sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Ya kan? Duduk aja udah bergeser 5 menit berubah. Apa yang mau disombongkan? Pak Didit tadi pura-pura kuat, sekarang selonjoran lagi. Masya Allah. Ya kan? Pak Wingki dulu tuh orangnya termasuk yang menurut saya rada-rada gesit sedikit lah. Sekarang sedikitnya udah gesitnya udah hilang, udah sisanya udah ya Ustadz, Pak kabar. Serius. Kan ini kan bukan setahun 2 tahun sama saya bersahabat kita semua ini. Pak Mary dulu, ya Allah, kalau saya ke rumahnya itu acara pesta anaknya, wow, saya ceramah, ya Ustadz, siap Ustadz. Kalau sekarang di masjid Budi, Ustadz, apa kabar? Lu bener. Sama kayak Pak Ari ini. Waktu masih dijabat di Garuda jalan di situ gagah. Ustadz sehat, Ustadz sehat. Kalau sekarang, Ustadz gimana sehat? Maksud saya itu fakta.
Bukan kelemahan, bukan kelemahan. Kenapa? Karena yang ini dikurangi oleh Allah. Ya Bu? Yang ini sudah diambil oleh Allah, berkurang. Terakhir yang diambil oleh Allah yang ini. Ini ditunjukkan berkurang di usia 40 tahun. Ini berkurang di usia 50-60 tahun. Coba. Kita kalau ngomong sama anak apa? Kuat dikit kalau ngomong. Anak kita bilang dulu kayak gini juga aku ngomong ayah. Iya tapi beda sekarang, kuat dikit. Betul nggak? Betul. Nah, ilmu dikurangi oleh Allah banyak banget. Panggil anak, nama anak Nita, yang dipanggil Dewi, Dewi Nita, semua dipanggil di absen. Padahal yang panggil namanya Nita doang yang dipanggil, semua di absen namanya. Nih Pak Zulkifli nih, adik saya, asisten saya ini, bapaknya punya anak 11. Laki-laki 9, perempuan 2. Polan, siapa nama kau Polan? Sini lu Polan. Begitu lupa dia nama anaknya itu. Siapa nama kau? Sini kau. Iya kau lah itu Polan. Sini gitu. Bayangkan Bapak, itulah kita. Nah, kemudian Allah katakan berdasarkan peta ini bahwa ini diciptakan oleh Allah, ruh diciptakan oleh Allah, ruh ditiupkan ke jasad kita, ruh bersumpah kepada Allah, dekat dengan Allah. Yang menciptakan sama yang dicipta dekat. Maka Allah katakan di Al-Baqarah 186 wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi berdasarkan peta ini Bapak Ibu, Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, katakan aku dekat. Ruh dari Allah, jasad dari Allah, ruh disatukan dengan jasad oleh Allah. Ruhnya diangkat sumpah oleh Allah biar setia kepada Allah. Kemudian setelah 9 bulan dilahirkan. Nah, berita baiknya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Aku akan kabulkan permohonan hamba-hambaku yang memohon kepadaku dengan 2 syarat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka menjalankan perintahku dan beriman kepadaku. Tuh. Sedekat apa Bapak Ibu dengan Allah? Ya dalam genggaman Allah ruh kita. Maka sedekat apa kita dengan Allah? Di surat 50 ayat 16. Ya, di surat 50 ayat 16. Kemudian Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami yang menciptakan manusia, kami tahu suara hatinya. Kami yang menciptakan manusia, kami tahu suara hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena kami lebih dekat dari urat lehernya. Kami yang menciptakan manusia, kami tahu suara hatinya karena kami lebih dekat dari urat lehernya. Jadi pada saat kita lahir Bapak Ibu, kita lahir itu membawa citra ilahi, kata Ismail Al-Faruqi. Seorang cendekiawan muslim mengatakan apa? Pada saat kita lahir itu kita membawa citra ilahi. Kenapa? Karena ruh kita itu terikat dengan Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir dalam keadaan suci.
Nah, kemudian kita lahir, kita menjalani kehidupan. Pada saat kita menjalani kehidupan, kita tidak lepas dari dosa. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita sudah semakin sempit, ya kan? Kitanya terus berdosa, ya. Kematian di depan kita. Makanya sebaik-baik bekal, salah satu sebaik-baik bekal menjelang pulang itu apa? Adalah memohon ampunan kepada Allah, adalah bertaubat kepada Allah. Di dalam surat At-Tahrim ayat 8, ya, surat At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah. Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke saya dan kita punya pertanyaan, apa sih yang sudah kita persiapkan untuk pulang? Ya salah satunya taubat. Yang salah satunya adalah minta ampun kepada Allah. Nah, masalahnya kita ini berada di injury time. Ya, berada di injury time. Saya selalu katakan kalau pemain bola sedang dikasih waktu 3 menit terakhir, injury time pasti itu wah luar biasa, mati-matiannya berjuang mereka bagaimana bola itu gol gitu ya. Injury time. Nah, sekarang banyak di antara kita di luar sana, di antara manusia ini, padahal sudah berada di injury time. Justru dia melupakan Allah. Berada di injury time, justru dia melupakan Allah. Mimpi besarnya masih dunia. Coba. Kemarin saya sampaikan di pengajian, kalau umur kita 58, 59, 60, mimpi besar kita adalah rumah mewah, mobil mewah, aset yang luar biasa. Kemudian kita kasih target untuk mendapatkan rumah mewah, mobil mewah, aset yang luar biasa itu 4-5 tahun dari sekarang targetnya misalnya. Sementara kita sudah berumur 58, 59, 60. Target kita 5 tahun ke depan kalau bisa sudah punya yang tadi saya sebutkan itu. Nggak terkejar. Kalau mimpi besar kita itu nggak terkejar. Kenapa? Karena tadi semua sudah mengalami penurunan. Harusnya di usia ini mimpi besar kita itu apa? Wafat husnul khotimah. Harusnya di usia ini mimpi besar kita itu apa? Bagaimana ucapan terakhir aku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harusnya mimpi besar kita itu bagaimana nanti banyak yang menyolatkan kita, banyak yang mendoakan kita. Bagaimana mimpi besar kita nanti pada saat kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, anak-anak kita mendoakan kita. Legasi yang kita wariskan kepada anak kita itu adalah nilai-nilai kesolehan. Jadi kalau sekarang saya nggak punya mimpi besar yang terkait dengan urusan dunia. Kenapa? Rasulullah SAW bilang umur umatku hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Kalau kayak Pak Ari 60 tahun ikut umur Rasulullah berapa tahun lagi? Pak Didit, Pak Meri mungkin sudah lewat sedikit umur Rasulullah. Tapi juga kan nggak akan bisa lama. Saya menterapi seorang ibu. Usianya 90 sekian tahun. Dia marah-marah sama anaknya, sama asistennya di usia ini. Terus saya tanya, ibu apa yang ibu pikirkan sampai ibu marah-marah? Gak ada. Tapi begitu saya masuk ke gelombang otak petanya itu, saya akses luka di hati dia melalui gelombang otak beta. Kan ada gelombang otak beta. Beta itu gelombang otak sibuk.
Kalau gelombang otak sibuk itu kita nggak bisa mengakses pikiran bawah sadar dia. Maka saya akses itu melalui gelombang otaknya diturunkan ke alfa, diturunkan ke theta. Begitu sudah masuk di gelombang otak theta, saya masuk ke lapisan bawah emosinya. Ciri khasnya apa? Dia diam gini. Ya begitu ciri khasnya, ngomongnya pelan. Ibu kenapa? Sampai ibu mendekati putus asa. Dia bilang apa? Kenapa Tuhan belum panggil saya di usia ini? Saya udah gak punya siapa-siapa. Teman-teman saya sudah meninggal. Anak saya semuanya sibuk, 1-2 yang punya waktu untuk saya. Kenapa Tuhan tidak panggil saya? Apa yang saya ingin katakan sama Bapak? Harta menjadi gak ada nilainya. Kaya, dia orang kaya, tapi dia tidak bisa menikmati hartanya di usia itu. Maka dia cuma pengen apa? Aku sudah siap mau pulang. Jadi yang membuat dia tertekan adalah kenapa Tuhan belum panggil aku. Itu yang dia akhirnya marah-marah. Nah itu yang diobati, itu yang diterapi. Nah itu sampai 3-4 kali diterapi itu baru dia sekarang rileks menjalani hidupnya. Wah dia pasrah sekarang menjalani hidupnya itu. Tapi luka batinnya itu, kenapa Tuhan belum panggil saya? Ternyata baru saya paham, ternyata suatu saat nanti kematian itu jadi kebutuhan. Ternyata satu saat nanti kita memang harus mempersiapkan diri, harus siap untuk pulang. Dunia ini gak ada apa-apanya. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 14, coba kalau Bapak Ibu buka surat Ali Imran ayat 14, apa kata Allah? Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal has dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu tegas Allah katakan bahwa manusia itu dihiasi kecenderungan syahwat terhadap wanita, terhadap anak, terhadap harta benda, emas, perak, kuda tunggangan, ya, binatang ternak, kuda tunggangan, perkebunan. Tapi ternyata zalika mata'ul hayatid dunya. Zalika mata'ul hayatid dunya, itulah kenikmatan dunia, itulah kenikmatan sesaat. Coba 85 tahun, 90 tahun sudah tidak bisa menikmati dunia lagi, padahal dia punya, padahal dia mampu, padahal dia kaya. Maka sifat dari ini semua zinatun, perhiasan. Apa yang kita punya titipan Allah, bahkan diri kita juga adalah titipan Allah. Sifat dunia apa Bapak ya? Sifat dunia apa? Sebelum nanti kita kembali Ali Imran ayat 14. Coba lihat sifat daripada dunia. Al-Hadid surat 57 ayat 20. Surat 57 ayat 20. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takathurun fil amwali wal aulad. Di surat Ali Imran tadi mengatakan zalika mataul hayatid dunya. Anak-anak, harta kita tuh, emas, perak, kuda tunggangan, semua itu adalah perhiasan dunia tadi kata Allah kan. Nah, sifat dari perhiasan, sifat dari dunia itu apa? Zalika mata'ul ghurur, itulah kenikmatan yang memperdaya. Nah, sifat dunia itu apa saja? Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid ayat 20, la'ibun, permainan. Walahun, sesuatu yang melalaikan. Wazinatun, perhiasan.
wa tafakhurun hanya untuk berbangga-bangga, wa takasurun fil amwal wal aulad, dan hanya berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak. Berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak. Permainan, ya itu yang kita lihat hari ini. Ini semua permainan. Ya. Kemudian pasti bikin kita lalai. Sudah permainan bikin kita lalai. Lalai dari sholat, lalai dari puasa, lalai dari ibadah, lalai dari zikir, lalai dari infak sedekah. Kalau sudah kaya malas, nggak mau zakat, infak sedekah, lalai. Lalai. Wazinatun, perhiasan, aksesoris. Hanya aksesoris Bapak Ibu. Watafakhur, hanya untuk berbangga-bangga, watakasurun fil amwal wal aulad, hanya untuk berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak. Makanya hari ini banyak orang yang kena penyakit NPD, Narcissistic Personality Disorder, ya kan? Jadi banyak banget orang sekarang kena NPD. NPD itu pertama sombong. Sombong. Dia mengklaim bahwa ini dia punya. Dia sombong. Sombong itu merasa pintar, merasa paling kaya, merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa paling soleh, merasa paling kuat. Sombong. Saya ketemu salah satu kepala staf TNI di zaman Pak Harto. Saya nggak menceritakan dia sombong, saya cuma membayangkan betapa dia seorang penerbang gagah dulu. Dia orang hebat, dia orang penerbang, dia Kasau, kepala staf angkatan udara. Tiba-tiba kan sekarang dia menua, 87 tahun. Saya tahu itu waktu saya pengajian di Halim itu, tiba-tiba dia jatuh di samping mobil, masuk ke parit kering kecil samping mobil itu. Ya Allah Pak, saya bilang, saya tahu dia Kasau. Cuman saya, ya Allah, manusia itu ternyata lemah. Ya. Terus apa yang mau kita sombongkan dengan apa yang bukan milik kita? Coba saya tanya. Apa yang Bapak Ibu saya kita sombongkan dengan apa yang bukan kita punya? Bayangkan tadi kita bisa punya itu semua karena ini. Kalau ini nggak ada, semua ini nggak ada. Rumah itu nggak ada, mobil-mobil itu nggak ada, deposito itu nggak ada, aset itu nggak ada. Orang nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak punya ilmu, nggak pinter ngomong, nggak punya kemampuan, nggak punya keinginan. Apa yang kita punya nggak ada. Maka sifat yang paling dibenci oleh Allah itu sifat sombong. Mengklaim ini punya kita, padahal kita lupa ini semua punya Allah. Gak ada itu status sosial tuh, gak ada Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Contoh aja. Pak Andi paling gampang. Paling gampang. Misalnya Pak Andi ini, ya, misalnya beliau ini punya driver. Ikut sama beliau sudah 25 tahun misalnya. Ikut sama Pak Andi 25 tahun, berarti hubungan Pak Andi dengan sang driver pasti dekat banget. Pasti dekat banget. 25 tahun. Selama 25 tahun mungkin ganti mobil sekitar 6-7 kali. Ya, selama 25 tahun. Dengan driver yang sama. Saking dekatnya tuh driver udah kayak adik, udah kayak anak ya buat Pak Andi. Nah, suatu ketika Pak Andi nggak ada, meninggal dunia. Suatu ketika,
Maka Bu Dewi bilang sama sang driver, Pak Arif tetap ikut kita ya, walaupun Bapak udah nggak ada. Siap Bu, terima kasih Bu. Coba, Pak Andinya sudah nggak menikmati mobil, Pak Arifnya masih menikmati mobil. Padahal mobil itu pakai uang Pak Andi. Selama 25 tahun Pak Arif nggak perlu mengeluarkan uang tapi menikmati mobil. Selama 25 tahun, bahkan dapat duit tiap bulan. Nggak perlu beli bensin, nggak perlu bayar tol. Setiap saat gonta-ganti mobil, Pak Arif menikmati mobil Pak Andi. Pak Andi meninggal, Pak Arif masih menikmati mobil Pak Andi sampai 10 tahun kemudian. Lebih lama siapa yang menikmati mobil? Pak Arif. Suatu saat Pak Arif meninggal. Sebelum meninggal bilang sama Bu Dewi, izinkan Ibu sama Bapak udah kaya keluarga saya pengen dimakamkan dekat dengan Bapak. Di samping Bapak boleh, dua makam dari Bapak boleh, yang penting dekat sama Bapak. Pak Arif meninggal. Dikuburlah Pak Arif di samping Pak Andi. Saya mau tanya, apa beda Pak Andi sama Pak Arif? Sama-sama nggak bawa mobil, sama-sama pakai kain kafan, sama-sama hancur di dalam tanah. Ini hanya status sosial, nggak boleh jadi sombong gitu. Nggak ada yang kita miliki, nggak ada. Ibu-ibu punya asisten di rumah sama. 25 tahun, 30 tahun dari dia mulai gadis sampai dia sekarang ikut ibu. Suatu saat ibu meninggal. Saking dekatnya sama ibu, suatu saat dia bilang setelah 10 tahun kemudian, Mbak, aku mau dimakamkan samping ibu kamu ya Mbak. Di samping ibu, asisten rumah tangganya dimakamkan. Apa beda ibu sama asisten rumah tangga? Gak ada bedanya. Bisa jadi terangnya rumah tangga, terangnya alam barzah kita karena doa-doa mereka. Karena kita sayang sama mereka selama hidupnya, kita didoakan. Karena amal-amal mereka, karena kebaikan mereka. Makanya value kita itu bukan pada harta, value kita itu pada amal soleh kita. Nah, itu yang dikatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak-anak hanyalah perhiasan dunia, amalan soleh yang layak dijadikan pengharapan dan sandaran sesudah kita meninggal dunia. Jadi yang layak dijadikan sandaran itu adalah amal soleh kita. Kalau kita dari tanah kita diciptakan, ke tanah kita dikembalikan. Nah, berarti bekal kita pulang apa? Ya amal soleh. Bekal kita pulang apa? Taubatan nasuha. Bagaimana sebelum pulang itu kita sudah dalam rahmat Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Bagaimana kita pulang itu punya bekal amal soleh kita. Kalau dunia ini gak ada apa-apanya. Bukan gak butuh dunia, jangan jadi orientasi. Butuh dunia, butuh uang, butuh tempat tinggal, tapi bukan menjadi orientasi. Coba kita lihat lagi surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi Bapak Ibu, kita dihiasi kecenderungan syahwat terhadap wanita yang laki-laki, wanita terhadap lawan jenisnya, ya, terhadap anak itu terkait dengan bangganya kita dengan anak-anak kita itu, dengan prestasi mereka yang kemudian kita jadi sombong, terhadap harta benda,
emas, perak, kuda tunggangan, binatang ternak, wal hars, perkebunan. Zalika mataul hayatid dunia, semua itu adalah kenikmatan dunia yang tadi dijelaskan oleh Allah sifat dari kenikmatan dunia tadi di surat Al-Hadid ayat 20. Pertama, la'ibun wa lahun, permainan, sendagura, wa zinatun, perhiasan, wa tafakhurun, hanya untuk berbangga-bangga, wa takatsurun fil amwal wal aulad, hanya untuk berlomba-lomba, banyak harta, banyak anak. Kemudian tumbuh penyakit validasi tadi. Yang pertama sifat sombong, yang kedua sifat ujub, bangga sama diri sendiri, yang ketiga sifat sum'ah, pamer, yang keempat sifat riya. Maka inilah NPD, Narcissistic Personality Disorder. Yang pertama sombong, yang kedua ujub, bangga sama diri sendiri, yang ketiga sum'ah, pamer, yang keempat riya. Nah biasanya orang seperti ini pengen diakui oleh orang lain, butuh validasi. Nah kemudian di surat Ali Imran ayat berikutnya, apa kata Allah? Muhammad katakan, maukah aku tunjukkan yang lebih baik dari dunia dan seisinya? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Jadi bekal pulang menghadap Allah apa? Ini dia. Yang kalau sekarang banyak orang orientasinya popularitas, validasi tadi, karena dia pengen dianggap kaya, pengen dianggap hebat, karena punya kekayaan harta benda luar biasa, padahal tadi dia meninggal dia nggak bawa apa-apa. Maka Allah sadarkan kita, Muhammad katakan, maukah aku tunjukkan yang lebih baik dari dunia dan seisinya? Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Apa yang lebih baik dari dunia dan seisinya? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa azwajum mutahharah, pasangan hidup yang disucikan oleh Allah. Wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pasangan hidup yang disucikan oleh Allah, dan yang luar biasa gak kalah adalah mendapatkan ridho Allah. Jadi Bapak Ibu, bekal pulang itu apa ya? Apa yang pasti? Kematian. Bekal hidup sesudah mati apa? Tadi taubat. Bekal hidup sesudah mati tadi apa? Amal soleh. Ya, ini bekal hidup sesudah mati kita itu apa? Takwa. Kenapa? Ditimbang takwa dengan dunia dan seisinya, lebih berat timbangan ketakwaan. Apa bekal Bapak Ibu pulang? Di ayat berikutnya. Apa itu? As-sabirin was-sadiqin wal-qaditin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Sudah dapat ayatnya? Itu bekal pulang. Kalau ditimbang itu dengan dunia dan seisinya, masih lebih berat timbangan itu. Maka dulu saya pernah sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak, dua penyakit yang paling berbahaya, sangat kronis, hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Penyakit yang paling berbahaya, cinta dunia dan takut mati. Maka kalau kita mati dalam keadaan cinta dunia, bayangkan. Makanya tadi kalau kita berada di penghujung waktu kita, injury time, kemudian kita masih punya goal, punya mimpi besar terkait dengan dunia, padahal umur kita yang tersisa ini misalnya udah umur 60 tahun. Kalau kemudian Allah bilang umur kita tinggal setahun lagi, bagaimana yang setahun itu bisa mengejar mimpi dunia tadi? Mimpi besar tadi?
Saya bilang misalnya sama istri saya, misalnya, Bun, kalau bisa 3 tahun dari sekarang nih, 4 tahun deh, hitung-hitungan saya kita bisa beli rumah. Kalau yang sudah punya rumah di sana, alhamdulillah. Maksud saya kan beda-beda manusia. Kalau saya nih, 4 tahun dari sekarang kalau bisa kita nanti punya rumah di Pondok Indah ya Bun ya. Kalau bisa mobil kita tuh paling tidak 4-nya yang 2 listrik lah. Kita buat, kamu tinggal buat desain dari sekarang, kasih gambaran yang utuh. Saya mau parkir mobil di garasi itu ada 4 mobil, untuk 4 mobil, gitu ya. Targetnya berapa? 4 tahun dari sekarang Bun. Ternyata nggak sampai. Saya mengerahkan potensi saya, pikiran saya, ilmu saya, tenaga saya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang malam karena punya mimpi besar, punya rumah di Pondok Indah, punya mobil mewah. Ternyata hitungan bulan pulang. Sementara itu yang mempengaruhi kita untuk selalu bergerak, berjuang untuk mimpi besar itu. Nah, ini yang hubud dunia itu. Makanya kalau udah umur di penghujung waktu, injury time, yang kata Allah wal asr, masih ingat gak wal asr Bapak Ibu? Bukan demi masa kan? Bukan hanya tentang masa, bukan hanya tentang waktu, tapi dipilih oleh Allah waktu asar. Allah bersumpah sudah berada di waktu asar, di penghujung waktu, kamu rugi kalau masih mimpi besar kamu dunia. Sementara pintu gerbang kematianmu di hadapanmu, innal insana lafi khusr, kecuali kata Allah yang tidak rugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang yang beriman, melakukan amal soleh, saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Itu mimpi besar kita. Bagaimana pada saat kita pulang kita dicintai oleh Allah, hidup kita bermakna. Nilai diri kita bukan lagi terikat oleh dunia yang melekat pada kita. Oh itu dulu pejabat, oh itu dulu orang hebat. Bukan itu lagi, tapi apa? Hamba yang siap dipanggil oleh Allah husnul khotimah, yang di penghujung waktunya rendah hati, yang di penghujung kehidupannya adalah orang yang sabar menjalani hidup, orang yang jujur dalam menjalani hidup, as-sabirin was-sadiqin, orang yang taat wal qanitin, orang yang selalu menginfakkan hartanya, wal munfiqin, orang yang selalu beristighfar di waktu sahur, al-mustaghfirina bil ashar. Jadi kalau ditanya, andaikan umur kita tinggal setahun lagi, sesaat lagi, apa mimpi besar Bapak Ibu? Wafat husnul khotimah. Jadi usahakan bangun malam, usahakan tahajud, usahakan istighfar. Kenapa? Nilai yang paling berharga tadi salah satunya adalah yang Allah katakan, jika ditimbang dunia dan seisinya dengan ketakwaan, lebih berat ketakwaan. Apa amalan orang bertakwa? As-sabirin, orang yang sabar dalam menjalani hidup. Ya, banyak sabarnya. Udah seumur gini jangan nggak banyak sabar. Banyak sabar, ya Bu Ita. Sabar. Ya, udah seumur gini itu harus banyak kuatnya menghadapi cobaan ujian hidup, menghadapi pasangan hidup, iya, menghadapi anak cucu, menghadapi orang-orang di sekitar kita. As-sabirin itu sabar dalam ketaatan, sabar tidak melakukan perbuatan dosa, sabar menghadapi cobaan ujian hidup, itu inti sabar. As-sabirin. Yang kedua as-sadiqin. As-sadiqin itu apa? As-sadiqin itu hidup benar, berkata benar, berkepribadian benar. Antara ini sama perbuatan itu satu, konsisten. Itu as-sadiqin.
Yang ketiga al-qanitin. Al-qanitin itu taat, Bapak Ibu. Taat itu memang kita memang dipaksa oleh Allah